Dan yang paling penting gini Mbak dan pemirsa semua, bahwa pembayaran ini harus dilakukan bayar dulu. Pajaknya nih. Iya, pajaknya bayar dulu, lantas nanti baru perizinannya dikeluarkan. Halo Sobat Pajak, selamat datang di Opoyo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Nah, ini adalah podcast persembahan BPKAD Kota Yogyakarta, tempat kita ngobrol santai mengenai isu-isu mengenai pajak, ekonomi, pelayanan publik, serta pembangunan Kota Yogyakarta. Bersama saya, Wening Widya Ningrum, tema kita hari ini adalah reklame tertib wajah kota jadi lebih cantik. Nah, Sobat Pajak, ini kalau kita jalan-jalan di Kota Yogyakarta, kalau kita lihat kanan kiri, ini biasanya ada reklame ya yang terpasang dan papan promosi ya yang terpasang. Nah, tapi bagaimana sih biar reklame-reklame ini tidak merusak pemandangan, tapi tetap aman dan juga yang paling penting berkontribusi terhadap pembangunan Kota Yogyakarta. Nah, pagi ini kita sudah kehadiran nih dua narasumber istimewa dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Mari kita sapa, ada Ibu Ipung Purwandari dan Bapak Oleg Johan. Selamat pagi, Pagi, Mbak. pemirsa. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat nih Bapak Ibu. Nah, hari ini kan kita mau membahas tentang reklame nih Bu. Nah, mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Ya. Kita samakan persepsi dulu, karena mungkin masyarakat ini mengiranya reklame itu hanya yang billboard besar aja. Nah, ini yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Ipung, sebenarnya yang dimaksud reklame itu apa Ibu? Apakah yang selebaran spanduk yang di pinggir jalan itu, yang tempel di tiang-tiang itu termasuk reklame juga? Jadi reklame itu adalah benda, Mbak, alat, perbuatan, atau media ya, emang yang sudah dirancang itu untuk mengenalkan, untuk mempromosikan ya, dan untuk menarik perhatian umum istilahnya terhadap barang, jasa, orang maupun badan ya, untuk dilihat, untuk dibaca, untuk didengarkan, juga untuk dirasakan. Jadi intinya apa nggih, bahwa untuk juga dinikmati oleh umum, seperti itu Mbak. Jadi yang Mbak katakan tadi bahwa selebaran yang kecil-kecil mungkin dipasang di tiang-tiang listrik itu juga termasuk reklame juga, tapi reklame yang insidental. Insidental. Seperti okay. itu Mbak. Itu diaturnya di mana Ibu? Diatur di dalam Perda Kota Jogja nggih. Kalau nggak salah nomor 6 di tahun 2022. Seperti itu Mbak. Oke, udah ada aturannya. Udah ada aturannya itu. Aturannya berarti sudah jelas. Reklame itu apa. Nah, berarti kan tadi kan selebaran itu juga termasuk ya sebagai reklame insidental. Nah, ini Pak Oleg terkait jenis-jenisnya bisa dijelaskan lebih lanjut. Selain insidental itu reklame ada jenisnya apa saja? Ya, makasih Mbak. Jadi ada reklame insidental dan reklame permanen. Ya, jadi seperti kita lihat bahwa sepanjang jalan itu ada reklame atau billboard yang besar-besar. Nah, itu yang kemudian perizinannya juga bisa dimintakan izin. Itu biasanya yang disebut dengan reklame permanen. Mana di dalam reklame permanen ini berisi misalnya visualisasi yang sifatnya komersial. Ya, kalau yang insidental tadi misalnya hanya selebaran-selebaran yang ditempel di papan-papan yang sudah disediakan, gitu ya Bu Ipung ya? Iya, betul. Untuk jangka waktunya Bapak untuk permanen? Kalau jangka waktunya bisa lebih dari 1 tahun, ya, atau sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga dalam hal ini si pemasang maupun si penyelenggara itu sendiri. Itu kan untuk
permanen nggih kalau Ya, untuk insidental Bapak? Kalau yang untuk insidental biasanya hanya untuk 1 bulan, 2 bulan, atau event-event tertentu saja, Mbak. Biasanya itu dimanfaatkan di tempat-tempat yang memang sebenarnya Pemkot sendiri sudah menyediakan Iya, ada tempat, tempatnya, iya, ada pemerintah tempat-tempat khusus. menyediakan gitu. ada tempat Gitu. khusus. Berarti Ya. untuk event-event kalau cuma 1 minggu pasang gitu. Ya, juga bisa, seperti Pak? itu. Oke. Gitu. Nah, oke, Sobat Pajak berarti udah paham nggih tentang reklame ini, definisinya ini cukup luas. Ada reklame permanen dan juga reklame insidental yang mengenai promosi-promosi produknya. Nah, bahkan ini kan ada papan toko juga nggih Pak. Kalau papan toko itu Oke, termasuk ya. nggak Pak? Papan toko itu termasuk reklame selama dia masih di dalam wilayahnya, itu termasuk yang Termasuk reklame, reklame, masuk itu teman-teman. Berarti papan toko itu termasuk reklame juga ya. Jadi tidak cuma billboard aja seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke isu utamanya. Nah, Kota Yogyakarta ini kan kota yang istimewa, nggih. Betul. Nah, kota budaya dan kota pariwisata. Tentu penataan visualnya itu harus dipikirkan untuk wisatawan bisa enak memandangnya. Nah, ini saya mau bertanya kepada Bu Ipung, mengapa sih Bu penataan reklame ini menjadi penting dan strategis di Kota Yogyakarta ini? Ya, kita kita pandang bahwa reklame itu sangat strategis ya di Kota Yogyakarta ini, karena itu mencakup 3 aspek, Mbak. Yang aspek pertama tadi adalah citra kota. Yang kedua adalah keamanan masyarakat. Yang ketiga tadi adalah fiskal daerah ya. menambah PAD ya, Mbak menambah Ipung, ya. PAD, biar menambah PAD. Jadi semuanya harus tertata dengan baik ya, atau dengan tempatnya masing-masing. Dalam arti reklame ini harus diatur dengan Mbak, dengan baik lah, dengan seksama seperti itu. Berarti itu biar tujuannya apa sih Bu diatur itu, keselamatan tadi itu untuk apa Bu? Berarti? Dan keselamatan masyarakat dalam arti reklame itu harus dipasang memang di tempat-tempat yang memang itu sudah disurvei, sudah tidak membahayakan masyarakat. Umpamanya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu umpamanya roboh dan semuanya itu akan menimpa masyarakat, itu jangan sampai terjadi seperti itu, Mbak. Memang harus benar-benar diatur semaksimal mungkin untuk keselamatan masyarakat di Jogja. Jadi Kota Jogja. keselamatannya termasuk kalau saya dulu tuh pernah berjalan nih Bu, di jalan itu di daerah selatan itu ada reklame yang nutup rambu Ibu. Itu Wah, seperti apa itu? Mbak, jadi reklame itu tidak boleh menutupi rambu, tidak boleh mengganggu trotoar, dan benar-benar harus para itu inspektor yang reklame itu harus benar-benar memperhatikan itu. Jadi jangan sampai rambu lambu ya Pak, oleh lambu lalu lintas, betul, terus dikasih betul. kadang ada reklamenya Itu tidak boleh, itu nutupi. mengganggu Terus jangan pengguna jalan ganggu ya, Mbak. trotoar ya, Betul, jangan sampai betul. dipasang di trotoar. Jadi masyarakat yang mau berjalan kaki itu Bisa menjadi itu seperti lancar itu. gitu. Nggih. Oke. Nah, selanjutnya Pak Oleg, ini kan kalau dari sisi citra kota nggih, apa yang terjadi kalau reklame-reklame ini dipasang liar gitu Pak? Ya, yang jelas penataan reklame ini bagian daripada bahwa Kota Yogyakarta sebagai citra kota budaya, kota yang berpendidikan. Artinya juga ada di sana ada heritage dan lain sebagainya. Penataan ini dimaksudkan agar kemudian tidak mengganggu pemandangan kota, termasuk bagaimana pola-pola pengawasan terkait dengan pemasangan-pemasangan ini tidak berada di daerah-daerah di mana daerah tersebut tidak diperkenankan untuk masang. Karena kita punya daerah heritage yang kemudian itu harus bebas papan reklame dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kan banyak penyelenggara reklame yang protes nih Pak. Ini kan saya mau promosi kok nggak boleh, itu gimana Pak? Jadi kita sepakat untuk melakukan promosi sepanjang memang tidak mengganggu artinya tata wajah kota yang notabene memang Jogja ini istimewa gitu. Sehingga dari proses pengawasan, penataan kawasan termasuk di mana tempat-tempat reklame itu berada harus sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama. Oke Pak, berarti ini kan nih teman-teman, jadi ini kan kita tujuannya bukan untuk mematikan promosi nggih, Ya, tapi iya, kita untuk bukan. menyelaraskan dengan karakter Jogja yang berbudaya seperti itu. Nah, tadi Pak Oleg menyebutkan tentang heritage ini Bu. Oh, ya. Heritage ini kan di Jogja ada sumbu filosofi
Mungkin bisa dijelaskan Ibu sumbu filosofinya itu apa? Sumbu filosofi itu adalah Gumaton, tugu, gumaton ya. Jadi antara tugu, keraton, Malioboro. ya enggak keraton ya Mbak ya. Jadi Krapyak. Sampai Panggung Krapyak. Jadi Panggung Krapyak juga mungkin dan sekitarnya itu merupakan zona khusus Mbak. Zona khusus itu yaitu zona yang tidak boleh itu Pak Oleh, tidak boleh dipasangi oleh reklame. Jadi walaupun ya toh ada pengecualiannya. Dalam hal ini pengecualiannya boleh reklame. Mungkin pada itu para toko tapi itu dipasangi papan ya toh mungkin usahanya di situ dipasangi. Terus setelah itu informasi dari masyarakat itu yang dari pemerintah yang memang harus itu ya toh biar masyarakat tahu ya boleh dipasangi dipasang seperti itu Mbak jadinya. Nah, berarti penataan reklame ini cukup krusial nggih untuk menjaga estetika kota ini dan menjaga kawasan heritage. Nah, ini tuh pasti menimbulkan pertanyaan ini Bapak Ibu untuk pengusaha atau event organizer di Kota Yogyakarta ini. Kalau cara memasangnya ini seperti apa? Mungkin Pak Oleh bisa menjelaskan langkah-langkahnya. Ini penting ini. Saya harus megang kepean ini karena sangat krusial sekali, Mbak. Salah ngomong nanti malah repot ya. Jadi saya mohon maaf pemirsa. Jadi yang pertama kita itu perlu ada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang disebut dengan KKPR ya. Yang akan dipasang itu harus disesuaikan. Lantas kemudian reklame itu dengan permanen yang ukurannya maksimal 8 meter persegi itu perlu PBG. Ada persetujuan bangunan gedung. Ini juga hal yang perlu dilakukan. Lantas kemudian sistem pengajuannya gimana? Bisa ke DPM PTSP atau melalui JSS online. Bisa JSS. Hanya saja kan biasanya orang mantep Pak. Mereka datang kalau ke DPM dan itu di DPM PTSP itu kami siap welcome sekali untuk ini. DPM PTSP itu di mana Pak? Di Balai Kota. Ya, di Mall Pelayanan Publik. Di Mall Pelayanan Publik. Jadi bisa langsung datang ke sana. Lantas kemudian ngurus pajaknya di mana? Ngurus pajaknya di kantor BPKAD yang ada di loket di situ, nanti yang ada di bagian pembayaran reklame. Berarti di Mall Pelayanan Publik itu juga ya Pak? Ya, dan yang paling penting gini Mbak dan pemirsa semua bahwa pembayaran ini harus dilakukan bayar dulu. Pajaknya gitu? Ya, pajaknya bayar dulu, lantas nanti baru perizinannya dikeluarkan. Ini memang sudah aturan yang disampaikan Mbak Ipung tadi itu di Perda nomor berapa tadi 6/2022 ya Mbak Ipung ya? 6/2022. Ya. Itu Mbak Bening. Ini biar izinnya keluar harus bayar pajak dulu. Biar nggak ada tunggakan pajak juga ya Pak. Nah, begitu. Izin yang dikeluarkan oleh DPM PTSP ini bentuknya apa Pak? Ya ada KKPR, lantas ada PBG dan lain sebagainya di situ. Berarti untuk masyarakatnya nih Pak, untuk penyelenggaranya biar tahu oh ini udah ada izinnya itu. Oh ya, biasanya ada stiker yang ditempelkan Mbak. Ada stikernya. Jadi ada stiker khusus yang ditempelkan oleh pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara. Ketika yang kita berikan kepada mereka dari dinas terkait dalam hal ini dari DPM PTSP yang mengeluarkan izin-izin ini. Berarti ada stikernya ya Pak? Stiker khususnya, ya kita tandai itu Mbak. Oke, tadi kan Pak Oleh menyebutkan ada KKPR dan PBG nih Bu. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Ipung mengapa prosesnya ini harus ada KKPR dan PBG itu? Ya harus ada itu Mbak dua-duanya. Kalau KKPR itu kan harus sesuai dengan ruang publik RT RW itu harus ruang lingkupnya harus disesuaikan Mbak. Jadi memang benar-benar reklame itu ditaruh pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, udah sesuai. Jadi tidak tadi menghalangi rambut, tidak menghalangi trotoar, pokoknya tidak mengganggu estetika lah, estetika ruang istilahnya seperti itu. Nah untuk PBG ya itu tadi
untuk kekuatan rangkanya ya toh, strukturnya. Memastikan strukturnya kuat ya, Mbak. Memastikan struktur yang kuat, maksudnya apa nggih ben ora membahayakan masyarakat. Terus nanti listriknya pirang watt ya toh, ini bagaimana peletakan itunya semuanya untuk PPG-nya seperti itu. Jadi memang harus dilakukan untuk kedua hal tersebut. Dalam arti biar nanti umpamane apa ya ono puting beliung itu Pak, oleh ada kejadian ya toh hujan terus dan anginnya mobat mabit, reklame ini akan tetap kuat, tidak membahayakan masyarakat. Tidak istilahnya ambruk itu ya. Jadi nanti amit-amit. Jadi itu bisa kan jatuhin mobil, jatuhin orang dan semuanya. Emang kenapa harus ada keduanya itu, Mbak? Iya, berarti itu. Untuk preventif ya. Iya, untuk pencegahan. Seenggaknya kita berusaha betul, seperti itu. Oke. Nah, ini yang selanjutnya kan tadi sempat disinggung nih Pak Olek tentang pajak. Iya. Nah, Pak Olek tadi kan menyebutkan pajak harus dibayar dulu baru izinnya terbit. Nah, mengapa sih Pak reklame ini dikenai pajak? Ya, yang jelas reklame itu kan sifatnya komersial biasanya ya. Ini karena menggunakan ruang-ruang publik, yang mana ruang-ruang publik itu menjadi milik umum. Nah, harapannya dengan membayar pajak tersebut itu bisa menambah penghasilan daerah. Yang mana penghasilan daerah ini, pajak ini akan kembali kepada masyarakat. Sehingga memungkinkan Kota Yogyakarta yang notabene itu banyak penghasilannya dari pajak. Karena kita tidak punya gunung, tidak punya laut, tidak punya apa? Sumber daya alamnya kurang. Tidak punya arca apa jenis? Apa? Candi. Ya, kita hanya punya sumber daya manusia yang luar biasa. Sehingga potensi-potensi yang ada ini memungkinkan memang untuk menambah penghasilan asli daerah. Gitu, Mbak. Oke, nah Bu Ipung, apakah semua jenis reklame atau media promosi ini pasti kena pajak, Ibu? Tidak semua, Mbak. Jadi yang kena pajak itu memang reklame-reklame yang komersial gitu. Jadi lewat Perda kayaknya Perda nomor 10 tahun 2023 sama Perwal nomor 51 tahun 2024 itu ada reklame-reklame yang memang tidak dipajaki tadi, dikecualikan. Tadi istilahnya kayak reklame-reklame yang informasi dari pemerintah. Yang kedua istilahnya kayak reklame-reklame yang tadi Mbak kayak usaha tempat usaha yang ditempeli label barang, seperti itu. Yang namanya usaha tadi berarti yang besar kecil itu kan? Enggak, yang itu kurang dari 1 meter Mbak. Jadi dari 1 meter. 1 meter kalau Pak Olek mau masang reklame bebas, tidak harus membayar. Kurang dari 1 meter, ya, 50 cm gitu lah yo. Juga tadi juga ada reklame yang kayak politik pas kita kampanye, pas untuk keagamaan, untuk sosial itu juga digratiskan karena di situ tidak ada unsur komersialnya, Mbak, seperti itu. Berarti yang jelas kalau itu komersial tuh harus membayar karena kalau tidak membayar ya merugikan Kota Jogja, Mbak, PAD-nya tidak ke ini ya Pak Olek, PAD-nya tidak potensi pembangunannya bisa berkurang nanti gitu loh. Nah Pak Olek, ini untuk tarif pajaknya berapa Pak? Ya. Jadi tarif pajak itu di dalam aturan itu berlaku 25% dari biaya sewa. Jadi dari sewa misalnya perusahaan A ada mau promosi bekerja sama dengan biro reklame B. Nah, nilainya misalnya 100 juta yaitu bayarnya 25% dari itu. Tapi bagaimana kalau kemudian itu tidak melalui biro dan produk sendiri, itu dihitung dari habisnya produksi. Biasanya seperti itu. Jadi jenis reklamenya apa dan lain sebagainya. Termasuk jangka waktunya juga Pak? Itu ya, termasuk jangka waktunya. Jadi itu juga dalam perhitungan. Tapi nanti akan lebih detail, ada beberapa hal, tapi tidak rumit. Hanya saja kemudian harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti bisa langsung ke BPKAD, Mbak. Oh, ke BPKAD. Saya tanya di sana. Wah, langsung konsultasi aja. Smile good lah ya. Iya, Pak. Siap. Jadi langsung ke BPKAD aja untuk tanya-tanya tentang reklamenya. Nah,
Lalu Bu Ipung, ini setelah pajak dibayarkan nggih tadi itu manfaatnya untuk kita tuh apa sih Bu? Ada manfaatnya nggak? Manfaatnya banyak sekali Mbak untuk di Kota Jogja ini ya. Jadi istilah ruang publik bisa menjadi lebih indah lagi ya ta. Terus untuk penerangan jalan, untuk perbaikan trotoar-trotoar ya tadi digunakanlah pokoknya untuk kepentingan masyarakat di Kota Jogja ini lagi. Balik lagi kok Mbak. Iya, Walaupun itu pajak dibayarkan nanti balik lagi kepada masyarakat. Oke, jadi teman-teman yang penyelenggara reklame pajak-pajak Anda itu masuk langsung ke masyarakat. Jadi membantu pembangunan Ya, Kota betul. Yogyakarta juga. Jadi tolong dipatuhi pajaknya. Nah, selanjutnya Pak Olek untuk teknisnya, bagaimana cara mengurus atau membayarkan reklamenya ini? Jadi prinsipnya reklame itu wajib diberikan stiker, Pak. Jadi caranya itu stiker bagian dari kode bahwa itu sudah terbayarkan. Lantas kemudian sistem pembayarannya memang ya kita datang ke BPKAD di sana untuk membayar pajak tersebut dengan kesesuaian harga yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Malah nanti kita itu pengennya gini, kebetulan rapat-rapat dengan BPKAD itu kita pingin pajak itu bisa ditampilkan secara visual. Ini untuk menimbulkan trust kepada masyarakat. Gitu ya Bu Ibu? Ya, betul. Kemarin di Komisi B ya. Komisi B. Bagaimana ketika ada orang bayar pajak itu ada terpampang. Ini bagian untuk membangun trust pada masyarakat. Ini juga effort. Jadi nanti pemerintah kota dalam hal ini kami dari legislatif meminta untuk itu apakah itu memungkinkan. Karena untuk pajak bukan menjadi rahasia, ini menjadi milik publik. Ya, untuk kaitannya dengan pajak. Ini semata-mata bahwa apa yang sudah kita bayar ini memang sudah masuk dan seutuhnya untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Oke. Nah, Sobat Pajak, tadi kan sudah dijelaskan, ya sudah jelas mengenai cara pembayaran dan pajak reklamenya itu seperti apa. Nah, sudah tahu aturannya, sudah tahu pajaknya, tapi pertanyaannya ini Bapak Ibu, nah bagaimana sih kita memastikan aturan ini dipatuhi? Pengawasannya nih seperti apa? Mungkin Bu Ipung bisa menjelaskan nih, bagaimana cara masyarakat, teman-teman Sobat Pajak ini bisa ikut mengawasi penyelenggaraan reklame ini. Yeah. Begini Mbak, jadi harapan saya masyarakat harus ikut mengawasi ini karena ini merupakan PAD ya yang untuk masyarakat juga gitu loh. Dalam arti masyarakat melihat Mbak. Jadi kadang kan pajak itu tadi kata Pak Olek ditempelin stiker. Di situ kan mesti ada ada berlakunya tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, di situ kalau emang itu sudah kedaluarsa istilahnya sudah berlalu masa berlakunya atau kadang ya udah kelihatan kusem kok neng kene terus ora hilang-hilang itu harus dianu Mbak diselidiki dulu. Masyarakat bisa langsung ngawasi. Bisa langsung ngawasi di situ. Jadi masyarakat seperti itu setelah itu laporlah kepada Pol PP karena di situ kan Pol PP ya berhak juga untuk pengawasan di situ Mbak. Setelah seperti itu Pol PP ya harus menindaklanjutin apa yang menjadi laporan masyarakat tadi. Seperti itu Mbak prosesnya seperti penyelenggara reklamenya juga penyelenggara reklamenya juga harus ngecek jadi juga. Dalam arti orang mau meneng wae tapi dia harus berapa bulan ngecek itu di reklame yang ada di Kota Yogyakarta ini. Jelek udah hilang itu harus perizinan lagi. Jadi untuk perizinannya kan tadi untuk insidental kan cuma 1 bulan ya Pak. Jadi harus update lagi izinnya. Betul. Seperti itu. Oke. Nah selanjutnya Pak Olek, fakta di lapangan nih kan kita masih sering melihat reklamenya tuh nggak ada stikernya nih Pak. Itu bagaimana Pak? Ya tentu saja ini sebagai salah satu proses yang kemudian harus ditaati. Kembali lagi kepada apa yang disampaikan Mbak Ipung tadi. Bahwa ketika tidak ada stiker ini indikasinya ada 2. Stikernya yang lentek apa memang tidak bayar. Dan kita selaku masyarakat bisa menjadi pengawas. Ya, pengawas. Ini saya kira jauh di atas segalanya. Kalau misalnya Satpol PP bisa hari-hari tertentu, masyarakat hampir setiap hari bisa melihat. Dan ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat Kota Yogyakarta terkait dengan
bagaimana pemenuhan pajak ini bisa dipenuhi oleh kita semua dan kembali ke kita. Saya kira itu, Mbak. Nah, Sobat Pajak, kita bisa ikut ya mengawasi tentang penyelenggaraan reklame ini karena apa? Itu nanti manfaatnya juga kembali lagi ke kita juga. Jadi kalau teman-teman ini lewat di jalan-jalan bisa sambil melihat reklamenya ya Pak, ini ada stikernya atau tidak. Berarti kalau nggak ada stikernya ada indikasi nih. Ada dua hal, memang stiker yang ngelentek atau memang nggak bayar. Nah, kalau nggak bayar ini merugikan kita. Merugikan kita juga teman-teman. Nah, selanjutnya Bu Ipung, apa sih konsekuensi kalau mereka yang penyelenggara reklame ini melanggar aturan? Jadi konsekuensinya ya diberi peringatan dulu Mbak, sekali atau Pak Olek 2 kali, ketiga kali tidak respon ya Pol PP bertindak. Jadi izinnya dicabut sama reklamenya dirobohkan dengan dicopot, tapi dengan jangan biayanya tidak dari Pemkot karena mahal untuk pembongkaran itu ya dari penyelenggara reklame tersebut Mbak yang harus membiayai pembongkaran tersebut. Oke, jadi udah jelas nih untuk para penyelenggara reklame, mohon untuk bisa dipatuhi aturan-aturannya. Nah, kita ini sudah sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Mungkin ada pesan-pesan ini, Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Olek, monggo. Oh ya, yang jelas silakan berpromosi di Kota Yogyakarta, tetapi kita bisa saling menjaga bahwa Kota Yogyakarta ini kota yang istimewa, sehingga dalam pemasangannya juga harus sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Kalau saya Ayu pada membayar pajak reklame dan mari ikut berkontribusi untuk PAD kita karena nanti akan kembali untuk kota kita tercinta untuk kepentingan masyarakat semuanya. Oke, mantap. Luar biasa sekali ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ipung dan Bapak Olek atas pencerahannya mengenai reklame hari ini. Nah, teman-teman ini bisa kita simpulkan ya obrolan kita pada hari ini. Reklame tertib wajah kota jadi lebih cantik. Cantik karena penataannya sesuai aturan, tapi juga cantik karena fasilitas kota yang kita nikmati itu dibangun dengan pajak reklamenya juga. Nah, semoga yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua dan bisa menambah ilmu juga untuk kita semua. Nah, saya Wening Widya Ningrum undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Opo Yo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Sampai jumpa.